Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Isa Ansori. Kode sahamnya LEN, nama perusahaannya yaitu PT Trimitra Propertindo Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya LEN, LAND, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya selama setahun terakhir, itu harga saham perusahaan LEN ini pernah menyentuh harga tertingginya di harga Rp270 per lembar. Setelah itu harga sahamnya terus turun. Nah, selama sebulan terakhir ini harga sahamnya naik. Nah, sekarang kita ingin lihat di kenaikan ini investor besarnya ngapain seperti itu. Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau justru hanya sekedar marah? Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Browse. Nah, selanjutnya kita okekan dulu ini. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya LAND, LAND. Kemudian tanggalnya kita ganti. Di sini 01, 04 atau April sampai dengan tanggal 11 ya. Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Trimitra Propertindo Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan, yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini, investor besarnya melakukan aksi normal akumulasi. Jadi mereka melakukan aksi markup seperti itu. Karena pembelian yang mereka lakukan tidak dalam jumlah yang besar atau tidak dalam jumlah yang signifikan seperti itu. Jadi mereka sudah akumulasi sebelumnya, sudah punya barang banyak, barulah mereka markup. Belinya sedikit seperti itu. Sehingga harga sahamnya bisa naik tinggi. Nggak perlu beli banyak karena di sini pun retail sedikit yang jualan seperti itu. Artinya mereka di sini tidak beli barang yang banyak seperti itu dari retail ya, karena retail rata-rata jualan di sini. Nah, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita bahas data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Trimitra Propertindo Tbk ini 32,4% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 32,4% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Artinya tidak ada satupun investor institusi maupun investor lokal individual yang kepemilikannya di atas 5%. Jadi semuanya di bawah 5%. Seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat besar sekali, yaitu sebesar 84,5%. Ini porsi kepemilikan retail yang sangat besar, sehingga di kenaikan ini pun retail jualan banyak. Kemudian seperti itu. Nah, semi retail lah yang mengangkat harga sahamnya ini. Seperti itu. Karena semi retail juga cukup besar pegang sahamnya di sini. Hampir sekitar 20-an% ya. Mereka markup, kemudian retail yang jualan. Seperti itu. Nah, kalau ini
kita nggak bagus kalau untuk investasi jangka panjang. Kalau untuk trading pun sudah sulit karena retailnya banyak sekali. Ini memang naik harga sahamnya, habis itu retail mengguyur, ya. Setelah itu nanti pasti jatuh lagi harga saham. Nah, kesimpulannya karena investor retailnya banyak di sini, sebaiknya dihindari dulu, ya. Di samping itu, retail-retail juga sudah banyak yang cut loss di sini yang jual barangnya. Kemudian investor besarnya tentu sudah dapat saham, bukan investor besarnya ya, investor semi retailnya sudah dapat saham dalam jumlah besar, sehingga mereka itu pasti akan mengangkat dulu sementara, habis itu jualan. Nah, kalau retail kembali masuk di sini, terus harganya turun, investor semi retailnya kenyang jualan, dan harganya turun, maka sudah akan berhenti diam terus. Kecuali terjadi right issue, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Isa Ansori ya. Sekali lagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.